Halo Bu Farida. Yes. Ya, sorry Bu, mau lanjutin pertanyaan tadi. Jadi misalnya dia Januari 2021, dia kita kontrak sampai Januari 2022. Ya. Kemudian nanti nah itu kan sudah habis tuh, kita bayarkan kompensasinya untuk perpanjangan kontraknya. Ya. Nanti kita perpanjang lagi nih dianya. Ya. Di April 2022 nanti itu kan ada misalnya Lebaran. Itu THR-nya dihitungkan 1 tahun jadi 1 bulan gaji atau hitung pro rata, karena kan kita kontraknya kita mulai lagi. Nah, dihitungnya full Pak. Jadi gini, perpanjangan kontrak ini tadi perpanjangan kontrak tadi dengan maksimal 5 tahun tadi itu tidak mengacu untuk pemberian masa kerja. Ya tadi pertanyaan siapa saya lupa, Pak Sofian kalau nggak salah. Jadi Bu, hitung masa kerja kapan? Sejak Bapak angkat jadi PKWTT. Tapi kumulatif masa kerja tadi itu adalah untuk melindungi hak tadi ya, termasuk salah satu adalah hak THR atau cutinya. Jadi kalau dia berturut-turut, kalau tidak ada Bapak misalnya dari sejak 1 Januari. 1 Januari gitu ya, baru Bapak perpanjang lagi 1 Februari. Berarti kan dia sudah berturut-turut. Bapak tetap harus hitungnya gitu loh. Oh, jadi misalnya kalau kita agak nakal nih. Oke, 1 Januari 2001 sampai Januari 2022. Ya udah kita bikin kontraknya dari mulai kita perpanjang lagi tapi dari mulai 3 Januari. Itu kan nggak berturut-turut tuh, ada selang 2 hari. Itu jadinya THR-nya jadinya dihitung dari nol lagi dong bulannya. Ya, kalau kayak gini nih saya agak susah Pak untuk memberikan rekomendasi gitu ya. Kalau misalnya sesuatu yang sifatnya mau diakal-akalin gitu ya. Saya sih tidak ini terlepas saya sebagai pemateri hari ini gitu ya. Saya tidak akan memberikan penjelasan apakah itu boleh apa tidak gitu ya. Saya kembalikan lagi kepada perusahaannya gitu ya. Karena kan pemberian THR tadi ini kan bukan upah. Jadi memang tidak diatur secara normatif gitu kan. Artinya tidak ada ketentuan atau sanksinya gitu kan. Maksudnya sanksi bahwa Bapak kalau nggak membayarkan THR itu ya itu memang hak karyawan untuk mendapatkannya, diatur di dalam Permenaker tadi gitu ya. Tapi apakah Bapak mau mengakali segala macamnya gitu ya, Bapak siap aja nanti kalau diperselisihkan, artinya ada hak yang tidak dibayarkan gitu. Tapi saya sih menyarankan ya karena ini kan tunjangan gitu ya. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Permenaker tentang THR tadi, Bapak ngikutin ketentuannya. Nah, kalau tadi secara bulannya tadi itu Bapak mengasumsikannya kan ada jedanya tuh Bu, gitu ya. 1 Februari, saya bikinnya 3 Februari. Kan tidak kalau bicara bulan Pak, nanti akan muncul lagi nanti bikin asumsinya gitu. Kan kalau bicara bulan, tidak bicara hari kan, gitu ya. Kan bulannya itu Januari. Nah, baru dia Februari. Walaupun tanggalnya itu bergeser 2-3 hari gitu. Tapi kan dia nggak bicara total hari, tapi bicaranya total bulan. Nanti itu bisa lagi muncul perdebatan, Pak. Kalau misalnya Bapak 3 Februari gitu ya. Kan di dalam amanat undang-undangnya nyebutin secara berturut-turut selama 3 bulan berturut-turut gitu. Nah, kalau misalnya Bapak mengacu kepada harinya, Pak, gitu ya. Kalau kita mau ulik dengan detail lagi, kalau kita bicara hari dalam penentuan waktu kerja tadi dalam PP yang 35 yang mengatur tentang waktu kerja. Waktu kerja itu kalau dibilang bulan gitu ya, bulan dengan sementara kita mengerjakan aplikasinya kan hari ya. 1 bulan gitu ya. Saya misalnya 1 bulan nih, bulan Maret gitu ya. Bulan Maret kan hitungnya 1 bulan. Tapi harinya apakah saya 30 hari kerjanya kan enggak. Gitu ya. Apakah saya kerja 30 hari kan enggak, mengacu kepada saya menggunakan pola 6 hari apa 5 hari. Jadi sebenarnya 1 bulan saya itu kalau hari kerja saya mengacu kepada 5 hari kerja, maka saya kerjanya itu 5 kali 4, 20 hari saya kerja. Nah, kalau saya mengacu kepada pola kerja 6 hari kerja, maka saya kerjanya berarti 6 kali 4, 24 hari. Tapi nanti ada yang hari kerja terpanjang dalam 1 bulan itu gitu ya. Nah, kalau Bapak misalnya bikin tanggal 3, Bu, kan berarti dia nggak 1 bulan tuh namanya. Nanti bisa dia akan diasumsikan kan hari kerjanya 20 tetap. Ya misalnya kebetulan Bapak bikin 3 hari itu ternyata dia tanggal 1, 2-nya itu hari Sabtu dan Minggu. Lah kan tetap hari kerjanya sama gitu ya. Gitu loh Pak. Jadi kalau tadi makanya saya bilang kalau saya diminta, "Bu, boleh apa enggak?" Saya enggak akan memberikan penjelasan terhadap boleh apa tidak. Saya cuma bilang ikuti ketentuan terkait pembayaran THR-nya. Nah, kalau Bapak mau mengakali gitu, Bapak jangan salah. Karyawan juga pasti akan bisa berprinsip bahwa kan yang diatur bulannya, bukan hari kerjanya.
secara sekian bulan berturut-turut gitu kan. Bulannya kan masih sama berarti Pak di Februari kan? Gitu kira-kira Pak Didi. Oke. Cukup jelas ya Pak Didi? Ya jelas Bu, makasih. Oke, sorry.